Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman semua, kita lanjutkan belajar kitab Matan Jurumiyah karangan Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sunhaji, atau beliau sering digelar dengan Ibnu Ajurrum. Di video sebelumnya, di pembahasan sebelumnya, kita membahas tentang bab i'rab dan bab tanda-tanda i'rab. Sekarang kita mau bahas kesimpulan dari kedua bab itu, yaitu faslun al-mu'robat, satu fasal tentang mu'robat, kalimat-kalimat yang di'irobkan, atau kesimpulan dari dua bab yang belakangan itu, kesimpulan dari dua bab tentang kalimat-kalimat yang di'irobkan dalam kalimat bahasa Arab. Bismillah, kita mulai. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun, satu fasal yang di'irobkan atau segala yang di'irobkan, atau bisa juga kita artikan kalimat-kalimat yang di'irobkan, artinya kalimat dalam bahasa Arab. Beliau Syekh Ajurrum mengatakan al-mu'robatu kismani, yang di'irobkan ada dua macam. Kismun, satu bahagian, yu'robu bil harokati, di'irobkan dengan harokat-harokat. Wa kismun, dan satu bahagian, yu'robu bil hurufi, di'irobkan dengan huruf-huruf. Di'irobkan dengan huruf-huruf. Sebelumnya kita artikan perkata terlebih dahulu untuk menambah kosakata dan lebih mudah kita pahami. Untuk pemula, al-mu'robatu kita artikan yang di'irobkan atau segala yang di'irobkan, atau bisa juga kalimat-kalimat yang di'irobkan. Kismani, dua bahagian, atau bisa juga dua macam. Kismun, satu bahagian atau satu macam. Yu'robu, di'irobkan bi dengan al-harokati, harokat-harokat. Wa, dan kismun, satu bahagian atau satu macam. Yu'robu, di'irobkan bi dengan al-hurufi, huruf-huruf. Kata beliau Syekh Ajurrum, kalimat dalam bahasa Arab al-mu'robatu kismani, kalimat dalam bahasa Arab yang di'irobkan. Jadi kalau kita sebut di'irobkan, kita sudah bisa membayangkan akhir kalimat yang kita rubah, akhir kalimat bahasa Arab yang kita rubah. Kalimat yang di'irobkan kesimpulannya ada dua macam, kata beliau. Yang pertama, kismun yu'robu bil harokati, satu bahagian yang pertama di'irobkan dengan harokat. Wa kismun yu'robu bil hurufi, dan bahagian yang kedua yaitu di'irobkan dengan menggunakan huruf. Kalimat di'irob menggunakan huruf dan kalimat di'irob menggunakan harokat. Maka kita lihat satu persatu pembahasan tentang yang pertama, yaitu bahagian yang kalimat yang di'irab dengan menggunakan harokat. Kalimat apa saja yang di'irabkan menggunakan harokat. Kata beliau, falladzi yu'rabu bil harokati, maka yang di'irabkan dengan harokat-harokat arba'atu anwa'in, empat macam. Al-ismul mufradu, isim yang mufrad. Wa jam'ut taksiri, dan jamak taksir. Wa jam'ul muannatsis salimu, dan jamak muannas yang salim. Wal fi'lul mudhari'u, dan fi'il yang mudhari'. Alladzi lam yattasil, yang belum bersambung. Bi akhirih, dengan akhirnya syai'un, sesuatu. Fa, kita artikan maka, alladzi yang yu'rabu di'irabkan bi dengan al harokati, harokat-harokat. Arba'atu, empat, atau bisa juga ada empat. Anwa'in, macam atau bahagian. Al-ismu, isim. Al-mufradu, yang mufrad. Al-ismul mufradu, isim yang mufrad. Wa, dan jam'u jama'. At-taksiri, taksir. Jam'u taksiri, jamak taksir. Wa, dan jam'u jama'. Al-muannasi, muannas. As-salimu, yang salim. Jam'ul muannasis salimu, jamak muannas yang salim. Wa, dan al-fi'lu, fi'il. Al-mudhari'u, yang mudhari' atau yang mudhari'. Al-fi'lul mudhari'u, fi'il yang mudhari' atau fi'il yang mudhari'.
alladzi yang lam tidak atau belum yattasil bersambung bi dengan akhirnya bi akhirih dengan akhirnya syai'un sesuatu. Jadi kata beliau Syekh Ajurum, kalimat yang diirobkan dengan harokat, alladzi yurabu bil harokati, kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang kita irobkan dengan menggunakan harokat nanti ada 4 macam, arba'atu anwa'in. Ada 4 macam kalimat yang kita irobkan dengan menggunakan harokat. Yang pertama ada isim mufrad. Yang pertama isim mufrad. Isim mufrad sudah kita kenal, ada kalimat dalam bahasa Arab yang namanya isim mufrad, sudah kita kenal di video-video sebelumnya. Kalimat isim mufrad adalah kalimat yang pertama, bahagian yang pertama yang diirobkan nanti dalam kalimatnya bahasa Arab menggunakan harokat. Simpelnya isim mufrad diirob dengan menggunakan harokat. Kemudian yang kedua jamak taksir. Ada kalimat dalam bahasa Arab namanya jamak taksir. Jamak taksir ini kalimat yang kedua yang diirobkan dengan menggunakan harokat. Yang ketiga ada kalimat jamak muannas yang salim. Dalam kalimat bahasa Arab atau istilah ilmu nahwu, jamak muannas salim diirobkan dengan menggunakan harokat. Yang keempat, fi'il mudhari yang belum bersambung dengan akhirnya sesuatu, atau singkatnya fi'il mudhari polos, bukan fi'il mudhari yang bersambung dengan domir tasniyah, domir jama' atau domir muannas mukhatabah, di-i'rab dengan menggunakan harokat pula. Jadi yang perlu kita ingat terus adalah 4 kalimat yang di-i'rab dengan menggunakan harokat. Maka kata beliau, wa kulluha turfa'u bid-dhammati, dan semuanya 4 kalimat yang di atas tadi, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari yang polos atau fi'il mudhari yang belum bersambung dengan akhirnya sesuatu, turfa'u bid-dhammah, dirofa dengan dhammah. Artinya kita baca dulu, turfa'u bid-dhammati dirofakkan dengan dhammah, wa tunsabu bil fathati, dan dinasobkan dengan fathah, wa tukhfadu bil kasrati, dan dikhofatkan dengan kasrah, wa tujzamu bisukun, dan dijazamkan dengan sukun. Wa kita artikan dan kullu semua atau setiap, semua atau setiap. Haknya kulluha semuanya atau setiapnya. Turfa'u dirofakkan bi dengan ad-dhammati dhammah, wa dan tunsabu dinasobkan bi dengan al-fathati fathah, wa dan tukhfadu dikhofatkan atau bisa juga dijarkan, ada juga yang mengartikan dijerkan, bi dengan al-kasrati kasrah, wa dan tukhfadu dikhofatkan, tujzamu dijazamkan atau dijazamkan bi dengan as-sukuni sukun. Jadi semua 4 kalimat yang di atas tadi, 4 kalimat yang di atas tadi semuanya turfa'u bid-dhammah. Bisa kita i'rabkan dengan i'rab rafa. Ketika kita i'rab rafa, 4 kalimat yang di atas tadi turfa'u bid-dhammah dirofakkan dengan menggunakan dhammah. Artinya dirofakkan dengan menggunakan harokat dhammah. Kita i'rab rofa dengan menggunakan harokat dhammah. Yang kedua dinasobkan dengan fathah. Yang ketiga dikhofatkan. Bisa kita i'rab nasab dan bisa kita i'rab khofat. I'rab nasab menggunakan fathah, i'rab khofat atau jar menggunakan kasroh. Yang terakhir i'rab jazam pada fi'il dijazamkan dengan menggunakan harokat sukun. Itulah maksud beliau, 4 kalimat yang di atas di-i'rab dengan menggunakan harokat. Kemudian kata beliau, kecuali, ada pengecualian dari 4 aturan ini. Jadi ini aturannya, turfa'u bid-dhammah, dirofa dengan menggunakan dhammah, tunsabu bil fathah, dinasab dengan menggunakan fathah, tukhfadu bil kasrah, wa tujzamu bis sukun. Ini aturan mainnya pada 4 kalimat di atas. Kemudian ada pengecualian yang beliau sebutkan, yaitu wa kharaja an dzalik, dan keluar dari demikian 4 aturan ini, turfa'u bid-dhammah wa tunsabu dan seterusnya. 4 aturan di atas, wa kharaja an dzalik, dan keluar dari demikian aturan yang 4. Kita artikan saja yang mudahnya, dan keluar dari demikian
Itu saja dulu. Salah satu asya'a 3 perkara. Jam'ul mu'annasis salimu, jamak muannas yang salim, yunsabu bil kasrati, dinasobkan dengan kasrah, wal ismul ladzi la yansarifu, dan isim yang tidak munsharif, yukhfadu bil fathati, dikhafatkan dengan fathah, wal fi'lul mudhari'u, dan fi'il yang mudhari', al mu'tallul akhiri, yang mu'tal akhir, yujzamu bihadfi akhirih, dijazamkan dengan membuang akhirnya. Wa kita artikan dan al kharaja keluar, an dari zalika demikian, atau bisa juga kita artikan itu kharaja an zalik, keluar dari demikian atau keluar dari itu, atau sekaligus supaya mudahnya kita artikan kharaja an zalik dan dikecualikan dari demikian. Artinya demikian kembali ke atas yang 4 tadi aturan, turfa'u bid dhammah, tunsabu bil fathah, wa tukhfadu bil kasrah, wa tujzamu bis sukun. Salah satu 3 atau ada 3 asya'a perkara, asya'a sesuatu atau perkara, 3 perkara 3 sesuatu. Jam'u jamak al muannasi muannas as-salimu yang salim, jam'ul muannasi salimu jamak muannas yang salim, yunsabu dinasobkan bi dengan al kasrati kasrah, wa dan al ismu isim alladzi yang la tidak yansarifu bertanwin atau munsharif atau memilih menerima tanwin, ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak bertanwin atau isim yang tidak menerima tanwin, atau bisa juga singkatnya isim yang tidak munsharif. Yukhfadu dikhafatkan atau dijarkan, atau bisa juga kita artikan dijarkan bi dengan al fathati fathah, wa dan al fi'lu fi'il, al mudhari'u yang mudhari atau yang mudhari, al fi'lul mudhari'u fi'il yang mudhari atau fi'il yang mudhari, al mu'tallu yang mu'tal atau yang sakit atau yang cacat, al akhiri akhir, al mu'tallul akhir yang cacat akhir atau yang sakit akhir atau yang mu'tal akhir. Yujazamu dijazamkan bi dengan hazfi membuang atau menghilangkan, akhiri akhirnya, akhirihi akhirnya. Jadi kita jelaskan 4 kalimat yang di atas tadi, kita ingat isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas yang salim, yang keempat fi'il mudhari' yang polos atau fi'il mudhari' yang belum bersambung dengan akhirnya sesuatu. 4 kalimat tersebut dirofakkan dengan dhammah, dinasobkan dengan menggunakan harokat fathah, dikhafatkan menggunakan dengan harokat kasrah, dijazamkan dengan harokat sukun. Karena memang dasarnya rofa dhammah, nasab fathah, khafat kasrah, dan jazam sukun. Kemudian ada kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang dikecualikan dari 4 aturan itu, yaitu rofa menggunakan dhammah, nasab menggunakan fathah, khafat menggunakan kasrah, dan jazam menggunakan sukun. Yaitu kita lihat ada 3 kalimat dalam bahasa Arab. Yang pertama, kalimat dalam bahasa Arab ada namanya jamak muannas yang salim. Kalimat jamak muannas yang salim ini yunsabu bil kasroti, kata beliau yunsabu bil kasroti, dinasobkan dengan kasroh. Pada dasarnya aturannya nasab itu adalah harokat fathah, tetapi aturan yang ada pada jamak muannas yang salim yunsabu bil kasroh, dinasobkan dengan menggunakan harokat kasroh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal ismul ladzi la yansharif, dan isim yang tidak munsharif. Kalimat dalam bahasa Arab, ada kalimat dalam bahasa Arab atau istilah ilmu nahwu namanya isim la yansharif, isim yang tidak menerima tanwin atau isim yang tidak munsharif. Kalimat ismul ladzi la yansharif ini kata beliau yukhfadu bil fathati, dikhafatkan atau dijarkan atau dijarkan dengan menggunakan fathah. Pada dasarnya khafat, i'rab khafat atau i'rab jar itu aturan mainnya pakai kasroh. Sesuai dengan kalimat 4 di atas, dikhafatkan menggunakan kasrah. Tetapi kalimat ismul ladzi la yansharif dalam kalimat bahasa Arab atau istilah ilmu nahwu tidak dikhafatkan menggunakan kasrah. Dia punya aturan sendiri nanti sesuai dengan ketentuannya. Yang bisa kita pahami dari sini, isim la yansharif dikhafatkan menggunakan harokat fathah. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, ada kalimat fi'il mudhari' yang mu'tal akhir yang dijazamkan dengan membuang huruf akhirnya. Ada kalimat dalam bahasa Arab atau istilah ilmu nahwu nanti namanya fi'il mudhari' yang mu'tal akhir
atau fi'il mudhari yang cacat akhirnya. Salah satu huruf akhirnya itu terdiri dari huruf illat awaya. Kemudian kalimat fi'il seperti ini, fi'il mudhari yang seperti ini dijazamkan dengan membuang huruf akhirnya, kata beliau. Jadi pada dasarnya jazam, i'rab jazam itu adalah sukun, harokat sukun atau harokat mati. Tetapi beda dengan ketika kita bertemu dengan kalimat fi'il mudhari dalam kalimat bahasa Arab. Ketika kita ketemu kalimat fi'il mudhari mu'tal akhir dalam bahasa Arab ini, maka dia tidak disukun, dijazamkan dengan menggunakan harokat sukun atau harokat mati, tetapi dijazamkan dengan menggunakan hazfi akhirih, membuang huruf akhirnya, yaitu huruf cacatnya tadi, alif, awa atau ya. Nah, tetapi kesimpulannya kalimat yang 4 di atas, kemudian yang 3 ini yang dikecualikan oleh musannif, semuanya itu 4 tambah 3 yang 7 ini semuanya di-i'rabkan dengan menggunakan harokat. Apakah harokat dhammah, rofa, atau harokat fathah, nasab, atau harokat khofat, jar, jer, atau kasroh, atau harokat sukun, jazam. Kemudian bahagian yang kedua tadi di atas, yang pertama yaitu ada kalimat yang di-i'rab dengan harokat dan ada kalimat yang di-i'rab dengan menggunakan huruf. Kita bahas ya bahagian yang kedua, yaitu kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang di-i'rabkan menggunakan huruf, tidak menggunakan harokat. Walladzi yu'rabu bil hurufi, dan yang di'rabkan dengan huruf-huruf arba'atu anwa'in, 4 macam. Atasnya itu isim tasniyah, wa jam'u taksir, wa jam'ul mudzakkar salim, dan jam' muzakkar yang salim, wal asmaul khamsatu, dan isim-isim yang 5, wal asmaul khamsatu, dan isim-isim yang 5, wal fi'lul wal af'alul khamsatu, dan fi'il-fi'il yang 5, wahia, dan dia, yaf'alani wa dan taf'alani wa dan yaf'aluna wa taf'alina. Kita artikan per kata. Wa dan alladzi yang yu'rabu, di'irabkan bi dengan al hurufi, huruf-huruf, arba'atu 4 atau ada 4, anwa'in macam atau bahagian, 4 macam atau 4 bahagian. Atasnya tu isim tasniyah, wa dan jam'u jama' al mudzakkari muzakkar, as-salimu yang salim, jam'ul mudzakkari salimu jama' muzakkar yang salim, wa dan al asma'u isim-isim, al khamsatu yang 5, al asma'ul khamsatu isim-isim yang 5 atau asma'ul khamsah, wa dan al af'alu fi'il-fi'il, al khamsatu yang 5, al af'alul khamsatu fi'il-fi'il yang 5 atau af'alul khamsah. Jadi kita bedakan, ada kalimat dalam bahasa Arab namanya asmaul khamsah khusus untuk isim, dan af'alul khamsah khusus untuk fi'il. Wa dan hiya, dia, wahia, dan dia, atau bisa juga kita artikan yaitu. Yaf'alani tidak kita artikan karena ini contoh untuk af'alul khamsah. Adapun asmaul khamsah sudah kita ketahui di bab sebelumnya. Wa dan taf'alani, wa dan yaf'aluna, wa dan taf'aluna, wa dan taf'alina. Jadi kita jelaskan kalimat dalam bahasa Arab ada juga yang di'rabkan menggunakan huruf, dirubah akhir kalimatnya menggunakan huruf. Dan kata beliau, yang di'rabkan menggunakan huruf, alladzi yu'rabu bil harokat, yang di'rabkan menggunakan huruf, arba'atu anwa'in, 4 macam. 4 macam atau 4 kalimat yang perlu kita ingat terus. Yang pertama, kalimat isim tasniyah dalam istilah ilmu nahwu, atau dalam kalimat bahasa Arab ada namanya isim tasniyah, yang mana isim tasniyah ini bisa kita i'rabkan, dan ketika kita i'rab harus menggunakan huruf. Tanda i'rabnya nanti menggunakan huruf, bukan menggunakan harokat seperti di atas yang tadi. Kemudian yang kedua, jamak muzakkar yang salim. Kalimat dalam bahasa Arab ada namanya jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ini bisa kita i'rabkan, kemudian ketika kita i'rabkan kita menggunakan huruf, bukan menggunakan harokat. Begitu juga dengan asmaul khamsah. Yang keempat, af'alul khamsah. Dua kalimat ini ketika kita i'rabkan, baik itu i'rab rafa, nasab, khafat atau jazam,
kita menggunakan kita mengi'rabnya dengan menggunakan huruf, bukan dengan harokat. Dan beliau memberikan contoh untuk af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu kalimatnya seperti ini: yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. 5 kalimat ini namanya af'alul khamsah, dan semua yang serupa dengan kalimat ini maka itu juga kalimat af'alul khamsah dalam bahasa Arab. Kita tidak bisa jelaskan lebih jauh karena kita tidak membahas syarah, kita membahas kesimpulan-kesimpulan dasar supaya tidak memberatkan pikiran. Lalu beliau menyebutkan tanda i'rab masing-masing dari 4 kalimat yang di-i'rab dengan menggunakan huruf ini. Beliau mengatakan, Syekh Ajurum mengatakan, fa amma tasniyatu, maka adapun tasniyah, faturfa'u bil alifi, maka dirofakkan dengan alif, wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i, dan dinasobkan dan dikhofatkan dengan huruf ya. Wa amma jam'ul mudzakkari salimu, yang kedua jamak muzakkar yang salim, fa yurfa'u bil wawi, dirofakkan, maka dirofakkan dengan waw, wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i, dan dinasobkan dan dikhofatkan dengan ya. Wa ammal asmaul khamsatu, dan adapun isim-isim yang 5 atau asmaul khamsah, faturfa'u bil wawi, maka dirofakkan dengan waw, wa tunsabu bil alifi, dan dinasobkan dengan alif, wa tukhfadu bil ya'i, dan dikhofatkan dengan ya. Wa ammal af'alul khamsatu, yang kelima, faturfa'u bin nunid, maka dirofakkan dengan nun, wa tunsabu, dan dinasobkan, wa tujazamu, dan dijazamkan bihazfiha, dengan membuangnya. Fa maka, amma adapun, atasnya itu isim tasniyah, fa maka turfa'u dirofakkan, bi dengan al alifi alif atau huruf alif, wa dan tunsabu dinasobkan, wa dan tukhfadu dikhofatkan atau dijarkan atau dijerkan, bi dengan al ya iya atau huruf dengan huruf ya, wa dan amma adapun jam'u jama' al mudzakkari muzakkar as-salimu yang salim, jam'ul mudzakkari salimu jamak muzakkar yang salim. Fa maka yurfa'u dirofakkan, bi dengan al wawi waw atau huruf waw, wa dan yunsabu dinasobkan, wa dan yukhfadu dikhofatkan atau dijarkan atau dijerkan, bi dengan al ya iya bil ya'i dengan ya atau dengan huruf ya. Wa dan amma adapun al asma'u isim-isim al khamsatu yang 5, al asma'ul khamsatu isim-isim yang 5 atau asma'ul khamsah. Fa maka turfa'u dirofakkan, bi dengan al wawi waw atau bil wawi dengan waw atau dengan huruf waw, wa dan tunsabu dinasobkan, bi dengan al alifi alif atau huruf alif, wa dan tukhfadu dikhofatkan atau dijerkan atau dijarkan, bi dengan al ya'i ya atau huruf ya. Wa dan amma adapun al af'alu fi'il al khamsatu yang 5, al af'alul khamsatu fi'il yang 5 atau al af'alul khamsah. Fa maka turfa'u dirofakkan, bi dengan an-nuni nun atau huruf nun, wa dan tunsabu dinasobkan, wa dan tujazamu dijazamkan atau dijazimkan, bi dengan al-hazfi membuang haknya, bihazfiha membuangnya, atau bihazfiha bisa kita artikan membuang huruf akhirnya. Jadi 4 kalimat yang di-i'rab menggunakan huruf. Yang pertama isim tasniyah, yang kedua jamak muzakkar yang salim, ada kalimat dalam bahasa Arab namanya jamak muzakkar salim, kemudian ada kalimat bahasa Arab namanya asmaul khamsah, yang keempat af'alul khamsah, ada kalimat dalam bahasa Arab namanya af'alul khamsah. Kita lihat dari yang pertama, isim tasniyah di-i'rabkan tadi menggunakan huruf, maka kata beliau faturfa'u bil alifi, maka dirofak dengan menggunakan alif. Isim tasniyah kita rofakkan ketika ketemu kalimatnya isim tasniyah dalam bahasa Arab, kita rofakkan dengan menggunakan huruf alif, bukan dengan harokat dhammah. Kemudian wa tunsabu wa yukhfadu wa tukhfadu bil ya'i, isim tasniyah ketika ketemu kalimat isim tasniyah dalam bahasa Arab, kita mau i'rab dan kita i'rab nasab, begitu juga dengan i'rab khofat, maka sama tanda nasab dan tanda khofatnya nanti menggunakan huruf ya. Yang kedua jamak muzakkar yang salim. Jamak muzakkar yang salim bisa kita i'rabkan, bisa kita i'rab rofakkan. Kemudian ketika kita i'rab rofak tidak menggunakan dhammah tapi menggunakan waw. Kalau isim tasniyah tadi menggunakan alif, sekarang menggunakan huruf waw. Wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i, sama dengan isim tasniyah jamak muzakkar salim.
dinasobkan dan dikhofatkan dengan menggunakan huruf ya. Tanda nasab, tanda harokat fathah, dan tanda harokat kasrohnya menggunakan huruf ya. Kemudian yang ketiga, af'al asmaul khamsah. Ada kalimat dalam bahasa Arab namanya asmaul khamsah. Kalimat asmaul khamsah ini bisa kita i'rabkan juga ketika kita mengi'rab dan kita ingin i'rab rafa. Maka kata beliau faturfa'u bil wawi, maka dirofakkan dengan waw atau menggunakan huruf waw, sama dengan jamak muzakkar yang salim. Wa tunsabu bil alifi, dan dinasabkan dengan menggunakan alif. Wa tukhfadu bil ya'i, dan dikhofatkan dengan menggunakan huruf ya. Kita i'rab nasab menggunakan huruf alif, kita i'rab khofat menggunakan huruf ya. Jadi ini semua ketentuan pada masing-masing kalimat. Jadi harus kita ingat terus bahwa isim tasniyah turfa'u bil alif, dirofa dengan alif, tunsabu tukhfadu bil ya'i, dinasab dan dikhofat dengan ya. Jamak muzakkar salim yurfa'u bil wawi, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ada kalimat af'alul khamsah. Dalam kalimat bahasa Arab ada namanya kalimat af'alul khamsah, fiil yang 5. Kalimat af'alul khamsah ini sama diirobkan dengan menggunakan huruf. Artinya ketika kita irobkan af'alul khamsah, kita ingin irob rofa misalnya, maka kata beliau faturfa'u bin nuni, maka dirofakkan dengan menggunakan nun. Af'alul khamsah tidak dirofakkan dengan menggunakan domah, karena pada dasarnya rofa itu tanda harokat domah, tetapi af'alul khamsah dirofakkan dengan menggunakan huruf nun. Contohnya tadi di atas yang ini, yaf'alani, nunnya ini yaf'alani ini termasuk dari af'alul khamsah, maka nunnya ini tanda rofa, bukan yaf'alanu. Makanya dia terlihat seperti kasroh yaf'alani, tetapi dia sebenarnya dirofa, tidak di kasroh atau tidak dijarkan, dan tanda rofanya menggunakan nun. Nah, itu kita tidak bahas lebih jauh karena kita tidak membahas syarah. Yang perlu kita ingat, af'alul khamsah dirofakkan dengan menggunakan nun. Kemudian af'alul khamsah bisa kita nasabkan. Ketika kita nasabkan dan ketika kita jazamkan juga af'alul khamsah ini bihazfiha, dengan membuang huruf akhirnya, berarti nun di atas tadi hilang. Yaf'ala berarti tanda nasab dan tanda jazam. Jadi mungkin itu yang bisa kita pahami dari bab, bukan bab, faslun, kesimpulan dari kalimat-kalimat yang di-i'rab dalam kalimat bahasa Arab. Kesimpulannya, kalimat dalam bahasa Arab yang di-i'rab ada dua, di-i'rabkan dengan menggunakan harokat, dan yang kedua di-i'rabkan dengan menggunakan huruf. Yang di-i'rab dengan menggunakan harokat ada 4, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, fi'il mudhari' yang belum bersambung dengan akhirnya sesuatu, atau fi'il mudhari' polos. Kemudian ada juga kalimat yang di-i'rabkan dengan menggunakan harokat dalam pengecualian. Ada 3, jamak muannas salim, kemudian isim la yansharif, dan fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Yang kedua, kalimat yang di-i'rab dengan menggunakan huruf. Kalimat yang di-i'rabkan menggunakan huruf ada 4 juga. Yang pertama isim tasniyah, jamak muzakkar, yang kedua, yang ketiga asmaul khamsah, dan yang keempat af'alul khamsah. Mungkin sampai di sini yang bisa kita pelajari untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq, wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.